Yesus yang Kristen. Oten. Oh, Oten. Mau diskusi kita, Dinda? Mau diskusi. Oke, Abang Faruk sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Yang pertama, kalau Dinda belum mampu on cam atau nggak mau on cam, Dinda itu ya, Bang Faruk berikan dua pilihan. Yang pertama kita gaji tema, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun. Nah, selama diskusi berlangsung, diharapkan Dinda jangan kemudian, jangan mengarahkan melontarkan perkataan yang mengarah kepada perundungan, penghinaan, cacian, ya, dan juga makian. Gimana Dinda? Oke, siap. Pilih mana Dinda? On cam atau tidak on cam? Nggak usah on cam aja, kita sesuaikan tema. Kita kaji tema saja Dinda ya. Oke, dalam iman Anda, Yesus itu kan Kristus bagi Anda yang diurapi, betul? Iya, betul. Oke, kalau boleh Abang Faruknya ini bertanya kepada Dinda nih. Ya, Abang Faruk bertanya kepada Dinda. Ya, dan ya satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengakui dirinya Kristus. Oke. Di dalam Lukas 2 ayat berapa ya? Kan bukan Yesus mengakui aja, tapi malaikat sendiri mengatakan bahwa hari ini telah lahir harimu bagimu juru selamat. Yesus Dinda. Yesus mengakui dirinya Kristus. Yesus. Kan malaikat aja udah mengetahui dan mengatakan gitu, Abang, gimana coba? Gimana? Malaikat aja dia memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di Tuhan di kota. Di situ kan tidak ada nama Yesus loh Dinda, nggak ada nama Yesus. Dalam Lukas 2 nomor 11 tidak ada nama Yesus. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tadi Anda mengatakan bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan diri sebagai Kristus, ya, malaikat aja mengatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya, yang lahir. Di Lukas 2:11 Dinda nggak ada nama Yesus. Kalau Anda mengatakan bahwa ayat itu tidak merujuk kepada Kristus, terus ayat itu merujuk kepada siapa? Kalau ayat itu tidak merujuk kepada Yesus. Di situ dikatakan yang lahir itu Kristus bukan Yesus. Iya, aku mengerti maksud dan tujuan Abang, ya. Abang logika Abang bahwa ayat itu berarti tidak merujuk kepada Yesus, ya. Berarti tidak merujuk pada Yesus. Gini terus ayat itu merujuk kepada siapa? Biar pintar. Dengar abangnya. Merujuk kepada siapa coba? Oke, abang jawab ya, dengar abangnya biar pintar. Di dalam Lukas 2 nomor 11 tidak ada disebutkan di situ nama Yesus, tapi dikatakan juru selamat Kristus di kota Tuhan di kota Daud. Ya, juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada nama Yesus. Sementara dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat mengkabarkan kepada Maria. Ini informasi yang lebih detail, lebih valid gitu loh. Ketika malaikat mengkabarkan kepada wanita yang melahirkannya, apa kata malaikat? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Nggak ada ditambah-tambahi Kristus. Data yang kedua, dalam Matius 3 nomor 17, ketika terdengar suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nggak ada dikatakannya, inilah anakku Kristus yang kukasihi. Nggak ada. Dinda, nggak ada. Makanya saya tanyakan, kalian tahu dari mana kalau anaknya Maria itu adalah Kristus? Oke Bang, jadi gini ya, kalau Abang mempertanyakan atau tidak menerima sesuai data itu, saya minta Abang, ya Abang, saya minta Abang aja kalau Abang berani, ya tunjukkan kepada saya benar-benar bahwa Maria itu yang melahirkan Yesus itu banyak atau cuma satunya Maria itu adalah yang melahirkan Yesus. Oke. Wanita, sosok anak yang dilahirkan Maria itu bernama Yesus.
Tapi yang dilahirkannya itu orang, bukan Tuhan. Kan gitu. Sementara kalian mengklaim telah menuhankan Yesus dan menyatakan Yesus itu Kristus. Maka muncul pertanyaan, Yesus Kristus yang kalian pandang Tuhan dan kalian sembah itu anak siapa? Nah, ya gini Bang, ya Abang mengerti nggak? Tadi Abang mempertanyakan bahwa Yesus itu bukan Kristus, ya. Nah, terus aku menjelaskan tapi Abang tidak menerima. Ya, sekarang aku mempertanyakan kalau Abang tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Kristus itu sendiri, maka saya mempertanyakan, ya, Yesus itu kan lahir dari Maria, Kristus itu kan lahir dari Maria. Kalau Abang tidak menerima itu, Abang tunjukkan data yang valid bahwa Maria itu banyak. Nggak, kalau Maria itu banyak, 2 atau 3 bisa aja kita mengatakan bahwa ya, ini yang melahirkan Yesus, ini yang melahirkan Kristus, ini yang melahirkan itu, ini. Nah, kalau Abang tidak menerima itu, Abang tunjukkan data yang valid di mana Maria itu banyak. Yang itu yang aku pertanyakan, yang aku minta. Oke, yang pertama aku tanggapi tentang melahirkan Kristus. Ya, kenapa aku berpendapat seperti ini? Karena tidak ada satu data pun di Bible di mana Maria dikatakan melahirkan Kristus. Yang kedua, sosok yang dilahirkan Maria itu adalah anak, adalah orang, di mana orang itu berjenis kelamin laki-laki. Tidak dikatakan kepada Maria yang dilahirkannya itu adalah Tuhan atau Kristus, tidak ada ayat itu, gitu loh. Tapi tiba-tiba di catatannya Paulus mengatakan sosok yang tergantung di kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Muncul pertanyaan, anaknya siapa itu? Contoh Dinda, contoh dalam KPR 2 nomor 36, dibaca Dinda ya. KPR 2 nomor 36, kita mulai dari sini dulu Dinda, dibaca ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah menjadikan Yesus yang telah kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini dalam KPR 2 nomor 36 ya, Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus itu dia jadi Tuhan dan Kristus setelah dia mengalami kematian dan juga kebangkitan. Otomatis Yesus yang di sini beda dengan Yesus yang ada di Lukas 1 nomor 2, Lukas 11 Lukas 10 nomor 21. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dari lahir kan dia sudah Tuhan kan? Dan dari lahir dia Kristus. Kan gitu. Sementara di dalam 2 Korintus 2 KPR 11 nomor dalam KPR 2 nomor 36 ini, sosok Kristus di sini adalah sosok yang telah mengalami kematian dulu lalu bangkit untuk menjadi Tuhan dan juga Kristus. Kan jelas beda dengan Lukas 2 nomor 11 kan? Beda enggak? Di Lukas 2 nomor 11 dari lahirnya Kristus dan Tuhan, betul? Betul? Oke ya, nah, gini Bang ya. Yang tadi aku pertanyakan bahwa kalau Abang tidak menerima atau Abang tidak Abang merasa bahwa itu tidak benar. Ya, yang saya pertanyakan tadi bahwa tunjukkan data di Bible maupun dimanapun bahwa Maria yang melahirkan Yesus itu berapa. Apa satu-satunya Maria istrinya Yusuf itu, apa Maria istri yang lain-lain ada yang melahirkan Yesus itu? Kan sudah saya jawab, Maria itu, sosok Maria di dalam Bible itu satu. Terus apa persalahkan? Inilah jawabannya itu. Udah jelas kan satu. Benar. Berarti tidak ada yang lain lagi. Maria lah, dengar dulu. Ternyata kamu menjawab sendiri. Dinda, ternyata yang kamu menjawab sendiri. Adalah orang, bukan Tuhan. Lalu dalam Lukas 2 nomor 11 ada kelahiran Tuhan. Itu anak siapa? Abang jelasin, tapi Abang yang jawab sendiri. Abang mengatakan bahwa satu-satunya itu adalah Maria yang melahirkan Yesus. Bukan tanggung jawabku. Ya, ada Maria lain, cuma Maria yang melahirkan Yesus. Berarti Abang udah menjawab ya. Benar Abang. Abang udah menjawab bahwa tidak ada Maria lain kan, satu-satunya Maria adalah Maria yang istrinya Yusuf. Berarti otomatis dia itulah yang melahirkan Yesus itu atau Kristus itu. Dia melahirkan Yesus, tapi tidak ada data dia melahirkan Kristus, apalagi Tuhan.
abang ini barusan jawab bahwa tidak ada Maria lain kecuali satu-satunya Maria istrinya Yusuf ya. Ternyata suara abang udah menjawab sendiri ya. Berarti itu adalah ternyata abang ini cuma memutar balik-balik faktanya. Tapi abang udah mengakui bahwa itu benar. Oke, pelan-pelan kita Dinda ya, pelan-pelan. Dalam Lukas 2 nomor 11, adakah di situ dikatakan atau disebutkan nama Yesus? Iya, kalau di Lukas 2 ayat 11 memang tidak ada ya. Tapi Tidak di situ ada, itu pertama. Tapi di situ kan yang menjelaskan bahwa Ya, sabar dulu Dinda, itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu malaikat itu di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat mengkabarkan kelahiran ini kepada Maria atau kepada para gembala. Oke. Coba. Ya, jadi gini, abang tadi menjelaskan bahwa Lukas 2 ayat 11 ya. Sekarang saya tanya begini bang, abang tadi mempertanyakan bahwa di mana Lukas 2 ayat 11 itu menunjukkan bahwa kata Yesus itu ada di situ ya. Sekarang saya tanya balik kepada abang, apakah yang melahirkan Kristus di Lukas 2 ayat 11 itu apakah Maria atau tidak? Coba kau jawab. Oke, yang pertama, yang lahir dalam Lukas 2 nomor 11 itu bukanlah Maria yang melahirkan. Dengar dulu. Karena berdasarkan Lukas 1 nomor 31, yang dilahirkan Maria itu seorang anak laki-laki. Pertama, yang kedua namanya Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dia orang, bilangan 23:19, orang bukan Tuhan, Tuhan bukan orang. Yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhan. Itu anak yang dilahirkan Maria. Kan gitu. Sementara dalam Lukas 2 nomor 11, yang lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anak siapa itu? Oke ya. Gini bang ya, aku tanya abang jujur ini bang, abang tolong jawab yang benar ya. Di dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang dilahirkan Kristus itu apakah Maria atau tidak ya? Jawab dulu bang, yang dilahirkan dalam Lukas 2 ayat 11 itu apakah itu yang dilahirkan Kristus itu Maria atau tidak? Jawab. Bukan. Itu bukan Maria atau tidak? Jawab dulu. Maria atau tidak? Maria atau tidak yang melahirkan itu? Jawab dulu. Maria atau tidak? Oke, bukan. Ya. Tadi Anda sendiri mengatakan bahwa itu Maria, sekarang tidak bisa mengakui lagi. Gimana abang ini? Aku nggak percaya sama abang ini. Jadi kau yang muter-muter. Bahwa itu Maria, sekarang muter lagi. Gimana sih abang ini? Yang jujur lah bang. Dinda, gini, abang kasih ya kau penjelasannya Dinda ya. Kalau kau ngotot yang lahir dalam Lukas 2:11 itu adalah anaknya Maria, berarti ada salah satu malaikat yang berbohong. Malaikat mana yang bohong ini? Malaikat yang mendatangi Maria atau malaikat yang mendatangi para penggembala? Malaikat yang karena ketika mau mendatangi Maria, malaikat itu mengatakan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan atau apalagi Kristus. Sementara malaikat yang ada di padang gurun padang rumput dalam Lukas 2 nomor 11 mengatakan yang lahir itu adalah juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas beda kan orangnya. Yang satu melahirkan orang, yang satu lagi melahirkan Tuhan. Nah, poin yang kedua yang mau dikaji di sini Dinda, silakan kamu simak Dinda ya. Dari segi informasi, jelas informasi yang lebih valid itu adalah ketika dikabarkan kepada mamanya. Malaikat mengkabarkan kepada mamanya yang lahir ini orang. Gitu, tiba-tiba ada malaikat lain mengkabarkan ke padang rumput yang lahir itu Tuhan. Gimana itu? Sama analoginya gini Dinda, istrimu yang melahirkan, ya kan? Istrimu yang melahirkan, tapi orang yang sok tahu tentang anakmu. Contoh, kalau dokter yang menangani kelahiran istrimu, kan dia tahu jenis kelamin anakmu laki-laki. Tiba-tiba ada dokter, ngaku-ngaku dokter di kampung sebelah mengatakan, Bang Ucil melahirkan anak perempuan. Mana yang lebih valid informasinya? Dokter yang mengkabarkan, yang menangani kelahiran suami istrimu, atau dokter yang mengkabarkan kepada orang kampung sebelah? Jelas adalah dokter yang menangani kehamilan istrimu. Karena apa? Yang melahirkan istrimu gitu loh. Kalaupun kau katakan benar dua-dua, akan ada korban nanti. Siapa korbannya? Maria. Berarti berarti malaikat ini berencana mau ngeprank Maria. Kepada Maria nggak dikasih tahu anak yang dilahirkan ini Tuhan. Sama orang dikasih tahu. Kan gitu sama orang di padang rumput. Ditakutkan nanti ketika kecil nih Yesus ini dilahirkan dia, diasuh dia pernah kasar sama anaknya.
Begitu besar ketemu sama orang, dibilang sama Maria, Maria, tahu nggak kau Maria? Apa? Anak kau itu Tuhan loh. Hah? Dari mana kau tahu? Waktu dia lahir kan dikabarkan malaikat sama kami, bahwasanya telah lahir Tuhan. Juga apa juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anakmu itu kata, iyanya, iya. Aduh, kenapa? Aduh senang kau melahirkan Tuhan. Kau senang pula masuk neraka aku ini kata dia. Kenapa masuk neraka? Waktu kecil pernah aku tempeleng pula dia. Pernah aku repeti waktu kecil dia. Ya, jadi gini ya Bang ya, abang ini tidak bisa. Yang kau ajarin itu adalah Tuhan gitu. Nah, abang ini tidak bisa mendapati perkataannya. Tadi aku bertanya bahwa di Lukas 2 ayat 11 itu yang melahirkan Kristus itu apakah Maria atau tidak. Anda tadi mengatakan bahwa Maria. Sekarang Anda tidak bisa mengaku itu lagi. Ya, tadi sekarang Anda tidak bisa aku bilang tandanya berarti abang muter-muter ya. Para penonton juga. Iya. Para penonton juga udah tahu, udah dengar tadi Anda jujur kau, yang dilahirkan Maria di dalam Lukas 2 itu adalah Kristus. Sekarang Anda tidak berani jujur lagi, berarti itu tandanya bahwa abang tidak jujur. Makanya disitulah aku bingung juga sama abang ini ya. Ternyata Anda ini tadi udah mengatakan sendiri, sekarang tidak. Memang beginilah teman-teman ya. Gimana sih abang ini? Ya, Oten boleh berdusta dalam segala hal. Oten boleh berdusta dalam segala hal untuk memenangkan iman kesesatannya. Kapan pula aku bilang yang lahir dalam Lukas 2:11 anak Maria. Aku bilang bukan anak Maria. Kenapa bukan anak Maria? Karena dalam Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Maria itu orang, bukan Tuhan. Terus kenapa tadi abang mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 itu adalah yang melahirkan Kristus itu ada Maria? Kenapa dari tadi abang tidak menerima kata itu? Abang tadi mengiyakan, sekarang abang tidak mengiyakan, gimana? Makanya di situ aku mempertanyakan, abang benar diskusi atau abang tidak? Kapan pula aku mengiyakan yang lahir dalam Lukas 2:11 itu adalah anak Maria? Kapan? Yang tadi abang tidak, waduh abang penonton tahu tadi aku bertanyakan tadi bahwa nonton semua taping di bawah kau berdusta katanya itu. Dengar dulu bang, tadi aku bertanyakan tadi abang. Coba simak teman-teman. Bohong nggak siapa? Si Ucil. Bohong nggak Ucil dilahirkan? Itu Bang Aldi bilang Ucil bohong. Siapa bohong nggak Ucil? Tadi aku bertanyakan bahwa yang dilahirkan Kristus dalam Lukas 2 ayat 11 itu